Hari ini kita akan kembali membahas tentang kitab para ulama terkait masalah akhlak yang terpuji. Kalau sebelumnya kita membahas tentang wasaya aba li abna, ini kitab ini dan alhamdulillah sudah sedikit banyaknya kita bahas. Namun saya juga melihat kitab ini tidak kalah penting. Al-akhlak lil banat, akhlak untuk para penuntut ilmu putri khususnya. Maka saya pikir mungkin kita akan mix, satu pekan kita akan pakai kitab wasaya ini, satu pekannya lagi nanti akan kita pakai al-akhlak lil banat yang ini, al-akhlak lil banat. Dan hari ini kita akan bahas tentang akhlak lil banat ini. Jadi kemarin ketika mengecek buku, saya dapat kitab ini yang memang kitab ini lumayan bagus jadi rujukan untuk akhlak para penuntut ilmu. Maka ketika saya lihat, ternyata memang banyak sekali coretan-coretan yang saya sendiri sebenarnya tidak terlalu menyukai kalau seandainya banyak coretan-coretan seperti ini. Tapi karena memang kita butuh kepada kitabnya, bukan coretannya, maka kita tetap akan membahas tentang kitab ini dan mudah-mudahan akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita, terutama akhlak kita menjadi lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai masuk ke akhlak lil banat. Bima tatakhallaq al bint. Dengan apa seorang perempuan itu berakhlak? Artinya di kitab ini menjelaskan tentang bagaimana sih mestinya seorang perempuan itu berakhlak. Kenapa ini yang dibahas pertama? Karena ya ini adalah kitab akhlak. Yang kedua, kita tahu bahwa tingkatan ilmu itu paling tingginya adalah akhlak. Namun orang sekarang mengenyampingkan terkait masalah akhlak. Akhlak dikesampingkan, sedangkan ilmu dikedepankan. Makanya tidak heran kalau ada banyak orang sekarang yang pinter tapi tidak bermoral, tidak berakhlak. Contoh misalkan ada banyak kasus-kasus korupsi yang terjadi. Mereka pinter, mereka tidak kurang akalnya. Tetapi kok bisa mereka itu mengambil hak orang lain? Mereka itu sampai, maka bagaimana akhlak itu menjadi lebih depan daripada ilmu. Al-ilmu fauqal adab atau al-adab fauqal ilmi. Al-adabu fauqal ilmi atau al-ilmi fauqal adab. Kalau seandainya kita mengatakan al-ilmu fauqal adab, maka tidak heran orang-orang sekarang itu melakukan hal yang tidak baik pada mereka itu berilmu. Contoh yang seperti tadi. Tapi kalau seandainya al-adabu fauqal ilmi, maka ada banyak orang yang dia itu nggak punya ilmu, tapi beradab. Dan ini lebih bagus daripada orang yang punya ilmu, tapi dia tidak beradab. Maka kita akan membahas tentang adab seorang perempuan. Bagaimana semestinya seorang perempuan itu berperilaku dan bertingkah laku. Yajibu 'alal bint an tatakhallaqa bi akhlaqil hasanah. Wajiblah seorang perempuan itu untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Min sighariha, dari kecilnya. Makanya kalian ini dititip dari umur-umur yang belum dewasa, masih terbilang kecil. Kenapa? Karena kalau seandainya sudah besar, itu sudah susah untuk dididik, diatur.
Tapi kalau seandainya masih kecil, ini masih memungkinkan untuk kita rubah perilakunya dari perilaku yang tidak baik menjadi perilaku yang baik. Li ta'isha mahbubatan fi kibarihi, untuk dia mendapatkan kecintaan fi kibarihi pada waktu dewasanya. Untuk apa? Ya, orang yang punya akhlak itu walaupun nggak punya ilmu, biasanya dia itu akan dicintai oleh banyak orang, terutama orang-orang yang di sekitarnya. Ada orang yang sok-sokan, misalkan dia itu sok pinter, sok ini, sok itu, tapi dia nggak punya ilmu. Dia pasti akan dicemooh sama banyak orang, walaupun tidak berani di depan dia, di belakang dia. Tapi kalau seandainya orang itu mungkin notabene-nya nggak terlalu pinter, baik akhlaknya, santun orangnya, sopan, maka dia lebih disenangi untuk diajak menjadi teman atau lebih dicintai oleh khalayak masyarakat. Ini yang memang terjadi di kenyataan kita. Yarda anha rabbuha, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan meridhoinya. Wa yuhibbuha ahlaha, dan akan dicintai juga oleh keluarganya. Wa jami'un nas, dan seluruh manusia. Fatastarihu fi hayatiha, dan dia akan tenang dalam kehidupannya. Seperti halnya saya katakan tadi, orang yang punya akhlak biasanya dia dicintai, bukan cuma dicintai sama orang-orang terdekatnya, tapi akan dicintai oleh orang-orang yang ada dan jauh daripada dia, yaitu keluarganya, yaitu masyarakatnya, yaitu saudaranya, yaitu temannya, semuanya disenangi dia. Kenapa? Karena dia itu berakhlak dengan akhlak yang mulia. Maka hidup dia akan tenang, tidak kesusahan dia. Walaupun mungkin dompet dia tipis, mungkin uang dia tidak banyak, mungkin juga hartanya dan apapun yang dia tidak punya banyak, hanya sekedar ada. Tapi dia punya kesenangan sendiri, yaitu dia itu hidupnya itu lebih tenang. Orang sekarang mencari kesenangan dengan ketenangan. Kenapa saya bilang mencari kesenangan dengan ketenangan? Karena ada banyak orang yang pengen liburan. Dia mau liburan ke sana kemari untuk satu, untuk ketenangan hati, ketenangan batin, ketenangan jiwa. Padahal ketenangan jiwa itu bukan diraih dengan jalan-jalan liburan. Tapi ketenangan jiwa itu akan kita dapatkan dengan hal-hal yang mungkin orang pikir itu biasa-biasa saja. Salah satunya adalah membaca Al-Quran. Salah satunya adalah membaca Al-Quran. Kalau ulama didatangi oleh para orang-orang yang notabene itu mereka mencari keterangan, maka mereka, para ulama pasti mengatakan, Iqra Qur'ana, baca Quran. Datang, Syekh, saya mau tenang hidup saya, setiap hari gundah gulana ini banyak. Satu kata yang dikatakan sama Syekhnya, Iqra Qur'ana, kembali kepada Quranmu, baca Quranmu. Seberapa banyak yang kamu ingin ketenangannya, sebanyak itu pula yang kamu harus baca dari ayat Al-Quran. Karena dari ayat-ayat itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan daripada seorang hamba. Maka nggak heran kalau seandainya ada orang yang nggak tenang dari hidupnya sampai matinya. Kenapa? Karena dia jauh dari Al-Quran. Kemudian alhamdulillah dididik untuk mendapatkan Al-Quran. Bagaimana caranya? Ya, dari tahsin Al-Quran sampai tahfidz Al-Quran kalian dapatkan, sehingga ketenangan itu nggak perlu kalian cari nantinya. Dia akan kalian dapatkan dengan apa yang sudah kalian usahakan sekarang. Dengan catatan harus benar-benar bersungguh-sungguh.
Kalau tidak bersungguh-sungguh juga, ini juga akan menjadi bumerang. Karena Al-Quran itu syafa'an, menjadi syafaat bagi kita, tapi juga menjadi menjadi bumerang bagi kita. Kenapa? Dia akan memberikan syafaat kepada kita, atau dia juga akan membawa kita ke neraka. Kenapa? Karena kalau seandainya kita tinggalkan Al-Quran, maka nanti Al-Quran akan menuntut kita, dosa kita. Ya, makanya ulama mengatakan nggak boleh bilang kita lupa. Nggak boleh kalian baca Al-Quran, aduh saya lupa, nggak boleh bilang. Tapi apa? Saya dilupakan. Saya dilupakan artinya ada sesuatu hal yang membuat saya kelupaan. Kalau sengaja melupakan, itu artinya dosa. Karena satu ayat saja yang sudah kita hafalkan, sengaja kita lupakan, maka itu akan berdosa sampai kita kapan-kapan itu. Maka nggak boleh dilupakan. Ada istilah murojaah, ada istilah ziyadah. Itu untuk apa? Untuk kita mendapatkan itu semuanya. Baik, lanjut kepada pembahasan kita. Wa yajibu 'alaiha aidan an tabta'ida 'anil akhlaqil qabihah. Dan wajib kepada seorang perempuan itu ayyabta'ida 'anil akhlaqil qabihah, untuk menjauhi akhlak yang buruk, akhlak yang tidak terpuji. Kaila takuna makruhatan, agar dia tidak dibenci oleh banyak orang. Wala yarda anha rabbuha, dan tidak diridhoi oleh Tuhannya, tidak diridhoi pastinya. Orang yang sudah dibenci, ya dia tidak disenangi pastinya. Maka Allah Subhanahu wa taala juga tidak meridhoinya. Wala yuhibbuha ahluha. Ini bukan cuman Allah, bahkan keluarga-keluarganya, kerabatnya tidak dicintai. Ya, mereka tidak suka sama orang yang seperti ini. Wala jami'un nas, bahkan semua manusia tidak suka. Tidak suka, tidak cinta sama orang-orang yang seperti ini. Fatashqa fi hayatiha, maka dia akan sengsara di dalam kehidupannya. Akan sengsara dalam hidupnya. Ini salah satu hal kalau seandainya seorang perempuan itu tidak baik. Ada istilahnya itu perempuan baik, ada istilah perempuan tidak baik. Nah, perempuan yang tidak baik yang dimaksud di sini lebih kepada akhlaknya. Kita melihat seseorang itu, akhlak seseorang itu sebenarnya itu cerminan daripada orang tersebut. Jadi kalau seandainya kita mau berurusan dengan dia, pasti kita melihat gimana sih akhlaknya. Begitu juga kita memilih teman. Ketika kita memilih teman, pasti kita lihat baik nggak dia ya. Jangankan kalian, nanti orang-orang tua kalian, guru kalian, teman kalian bilang, ngapain kamu berteman sama dia? Dia kan nggak baik, dia kan ini, dia kan itu. Pasti kan seperti itu. Maka jangan sampai kita berteman dengan orang yang seperti itu. Kenapa? Karena ketika kita berteman dengan orang seperti itu, kita akan terbawa. Kecuali kita sudah kuat. Misalkan kuat dalam artian bukan kuat fisik, akan tetapi kuat dalam mental. Saya pribadi kadang ketika melihat teman-teman saya yang seperti itu, antara dua. Saya tetap berteman tetapi tidak terlalu dekat, atau saya nggak berteman sekalian. Tuh. Kenapa? Karena akan membuat saya nantinya itu akan rusak. Tapi bagi saya pribadi tidak ada teman yang buruk. Yang ada adalah teman yang belum baik bagi saya. Artinya saya harus membuat dia itu baik. Caranya gimana? Ya tergantung sama kita. Kalau kita memilih seorang teman yang mana temannya itu hidup sama kita terus-terusan, maka gimana caranya jangan sampai dia pengaruhi saya. Saya harus mempengaruhi dia.
Dia ngajak nanti, yuk jangan sholat subuh, tidur aja di asrama. Yuk kita bolos saja ketika halakoh. Yuk jangan masuk kelas, kita tiduran aja sembunyi di asrama. Nggak ada yang tahu. Itu hal-hal yang membuat kita itu nanti akan dibenci. Kenapa? Karena akhlak yang tercela itu. Dan satu lagi yang harus kita ketahui bahwa akhlak tercela itu menular. Akhlak tercela itu menular. Contoh misalkan, kalian biasanya kalau apa ya istilahnya, kalau satu hari itu mandi 2 kali, ya kan? Kalau seandainya ada teman kalian, dia nggak mandi sama sekali, ngapain mandi nanti juga kotor lagi? Dia pasti bilang seperti itu. Terus kamu gimana caranya supaya supaya kelihatan itu tetap seperti orang mandi? Semprot minyak wangi banyak-banyak, semprot cut 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 cut. Jadi waktu ketika orang mandi, dia nggak mandi, dia semprot minyak wangi, cut 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 cut, mandi minyak wangi istilahnya. Setelah itu udah pergi sekolah, pergi ini. Dampaknya apa? Mungkin dia tidak mandi dan dia menyampaikan itu ke banyak temannya, ya kan? Tetapi kalau ada 1-2 teman yang mendengarnya, itu pasti akan menularkan kepada dia, menularkan kepada teman-temannya. Dan itu adalah sesuatu jariah. Jariah itu bukan cuman kita memberikan sesuatu terus kita mendapatkan pahala dari Allah. Contoh kita bersedekah, terus pahalanya terus mengalir. Ini juga jariah, bukan amal tapi ya, bukan amal jariah, tapi keburukan jariah. Keburukan jariah ini lebih parah karena dia terus-menerus akan mendapatkan dosa dari orang tersebut. Contohnya misalkan, ini jangan marah ya, saya contohin orangnya langsung. Zahira misalkan melakukan hal itu, udah dicontoh sama Safira, contoh sama Salsa. Yang nggak mandi Salsa, yang dapat dosanya tetap Zahira. Kenapa? Karena Zahira yang pertama yang mencontohkan. Ini bagian daripada ketularan ketidakbaikan. Dan ingat, setiap tidak baik itu akan ketularan, akan menular dia. Contoh seperti orang menguap. Ada orang menguap satu, nanti menguap lagi, nanti menguap lagi. Karena itu keburukan. Menguap itu akan memasukkan jin ke dalam mulut kita. Setelah itu dia akan bermain di dalam pikiran kita dan nadi kita. Itu akan berjalan terus. Sudah satu menguap, nanti menguap lagi, menguap lagi, menguap lagi. Contoh sederhananya juga, ada orang yang ketawa. Hahaha. Pasti nanti kita, ya apaan sih? Tapi kita setelah itu pasti ikut ketawa. Ya kan? Ketawa kita. Kenapa? Karena ketularan daripada itu tadi. Maka akhlak yang tercela itu sebenarnya dia menular. Makanya saya sampaikan, jangan sampai kalian itu menularkan keburukan kepada orang lain. Kenapa? Orang lain yang melakukan, kalian yang dapat dosa. Teman kalian yang memberikan contoh, itu nanti yang dosanya kita. Kenapa? Kita pertama yang ngasih nampak dia yang jelek. Contoh misalkan lain, akan kalian sering contoh dari lantai 2 ke lantai 1, itu misalkan selendal kalian itu kata ustazah bawa ke atas, jangan ditinggal di bawah. Nah, kalian bawa ke atas. Begitu kalian mau turun ke bawah, itu kan sandal di bawah juga. Supaya lebih gampang, sandalnya dilempar. Dilempar, jatuh, ketika jatuh itu turun kalian baru ngambil sandalnya. Nah, itu baik atau buruk? Buruk. Kalau seandainya ada sesuatu hal kalian nggak tahu, tiba-tiba ustazahnya lewat, kena kepala ustazah, atau teman-teman kalian lewat, kena kepala temannya, ini keburukan. Maka dia sudah terbiasa lempar sandal dari atas. Dilihat sama Alexa, oh iya ya, kan simple.
dari atas ngapain juga nenteng-nenteng kita, tinggal lempar. Akhirnya Alexa ikut juga, set, Alexa ikut juga. Udah, yang buatnya siapa pertama? Fatimah. Fatimah nggak ngelakuin lagi. Fatimah sekarang sudah simpan sendalnya dan dia beli lemari khusus untuk menyimpan sendal. Tetapi Alexa tetap melakukan hal yang dilakukan pertama oleh Fatimah. Maka dosanya juga akan didapatkan sama Fatimah, walaupun Fatimah nggak melakukan lagi. Nah, ini namanya su'ul khulqi yu'di. Akhlak yang tercela itu akan menular. Maka jangan sampai kita jadi promotor hal yang tidak baik. Karena hal itu akan terus menerus. Saya pernah satu sama teman saya. Teman saya ini dia sudah sampai belajarnya itu sudah sampai negeri Afrika. Dia belajar. Terus ketemu saya di Jakarta. Lalu dia bilang, Zik, ingat nggak dulu? Ente ajarin Nana. Ajarin apa? Loh, saya merasa saya teman dia. Saya nggak pernah ngajarin apa-apa. Tapi saya pernah buka baju di depan dia dengan cara saya ajarin. Buka baju itu bukan tarik terus enggak. Buka baju itu dari bawah. Kita ambil dari sini terus kita serep buka semuanya. Jadi baju kita nggak akan rusak. Saya bilang gitu. Ternyata itu dipakai sama dia. Sampai sekarang cara saya membuka baju seperti itu. Maksudnya itu bukan kemeja ya, seperti kaos gitu. Jadi dia buka, dia pegang ujung sini, terus dia tarik ke atas. Seperti itu. Jadi, akhirnya bajunya enggak, ya kan biasanya kan baju ada karet. Karetnya itu kan enggak ketarik, jadi enggak melar. Terus bajunya enggak kusut, bajunya juga enggak robek gara-gara kita tarik. Biasanya tarik gini, tarik gitu kan enggak bisa, akhirnya rusak. Dengan sesimpel itu, trik saja yang saya lakukan, dia melakukan. Sampai dia bilang, ini trik inti yang ngajarin. Hah? Emang iya? Saya sampai bilang, emang iya? Dia bilang, tapi saya memang melakukan, maksudnya saya nggak merasa bahwa saya mengajari dia trik itu. Ya, saya nggak merasa. Tetapi dia melakukan itu, dan sampai sekarang dia masih melakukan. Ini ente ajarin loh. Hah? Beneran? Iya, saya bilang. Dia bilang, oh, saya cuma bilang, oh, ternyata saya memberikan dampak baik kepada dia. Maksudnya apa? Walaupun hanya trik sederhana, berapa banyak baju dia yang terselamatkan gara-gara dengan cara itu. Ini hal yang baik. Tapi kalau hal yang buruk, ngapain? Baju itu paling 3 bulan, udah buka aja, sobek, nah, udah selesai. Dibuat sama teman kita seperti itu, akhirnya rusak semuanya baju dia. Dan yang pertama kali dapat dosa adalah kita yang mengajarkan, kita yang memberikan caranya. Maka ini yang disebut dengan su'ul khulqi yu'zi. Baik, lanjut. Al-bint al-adibah, anak yang beradab, anak perempuan yang beradab. Al-bint adibah tahtarimu walidaha. Anak perempuan yang beradab itu adalah anak perempuan yang menghormati kedua orang tuanya. Wa muallimaha wa muallimatiha wa ikhwanaha al-kibar wa akhawatiha al-kabirat wa kullu man hiya akbar minha. Yang menghormati orang tuanya, gurunya, kakak atau adiknya, kakaknya yang perempuan atau kakaknya yang laki-laki atau adiknya juga, wa kullu man hiya akbar minha, dan semua yang lebih tua dari dia. Jadi dia hormati. Yang lebih muda dia sayangi. Wa tarhamu ikhwanaha, dan dia menyayangi adik-adiknya yang laki-laki kah atau perempuan. Wa kullu man hiya asghar minha,
dan siapa-siapa saja yang lebih muda daripadanya, yang lebih kecil darinya. Ini bagian daripada seorang perempuan yang beradab. Dia akan menghormati yang pertama orang tuanya. Kasus-kasus sekarang itu yang viral adalah ada anak yang membunuh orang tuanya. Bukan cuman, ya biasanya kalau kemarin itu ada kasus anak-anak yang mencuri uang orang tuanya untuk judi online. Ada yang anak yang mukul orang tuanya, sampai ada anak yang memenjarakan orang tuanya. Astagfirullahaladzim. Yang terakhir itu ya ada anak yang membunuh orang tuanya. Demi apa? Ya demi sesuatu hal, ya mungkin demi uangnya, demi apa namanya, kehormatannya, padahal apalah kehormatan seorang anak itu. Demi banyak hal, terutama yang paling banyak terjadi itu hartanya. Jadi karena seperti ini, seperti itu, akhirnya dia rela membunuh orang tuanya sendiri. Ini bahaya, bahaya banget. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, terkadang akhlak yang tidak terpuji itu ketika dia ke publish, ke publik, misalkan dia, katakanlah misalkan ya, seperti yang saya sampaikan tadi, Masya Allah, dikatakan Alhamdulillah santri-santri Azikra itu senyum semuanya, walaupun nggak ada yang senyum dia tetap senyum. Itu ketemu sama tembok dia senyum, ketemu sama pintu dia senyum, apalagi sama kucing dia pasti senyum. Nah, masuk itu ke media, contohlah media apa namanya, kayak kemarin itu ada RTV, TV One atau apa gitu, dah dipublikasikan. Wah, Masya Allah. Nah, tapi ada ya yang seperti ini, santri-santrinya, santriwatinya itu senyum terus-terusan. Jangan-jangan gila gitu. Oh enggak, alhamdulillah enggak gila. Ternyata ini sebab daripada ketenangan hati. Nah, orang yang melihat dia senyum-senyum itu, kalian senyum setiap hari, mereka itu akhirnya terbawa untuk senyum. Ya kan? Kalian dapat pahala, mereka juga akan mendapatkan pahala. Begitu juga dengan hal-hal yang buruk. Kasus-kasus viral, contoh kemarin kayak apa namanya, ya pemukulan, pembulian. Setelah itu ternyata enak juga membuli itu ya. Cobalah mereka dibully. Orang yang membuli itu ngebully lagi. Orang yang jadi korbannya akan membuli lagi. Itu akan terus menerus. Jadi yang pertama dapat dosa siapa? Yang memberikan dampak itu. Ya, orang yang medianya atau orang yang melakukannya. Dia sudah melakukan itu terus dipublikasi. Publikasi untuk dilihat banyak orang. Akhirnya orang-orang itu ingin coba seperti dia. Berapa banyak orang yang sudah mencoba itu, semua dosanya pertama dikasih ke orang yang melakukan pertama. Begitu juga, ini bukan cuman dalam hal itu ya, contoh misalkan, ini seperti halnya artis-artis itu. Jangan kira artis-artis itu cuma dapat uang, mereka juga dapat dosa. Contoh misalkan, ada artis yang, oh saya ini mau hijrah, pakai hijab. Ya kan? Pakai hijab, insya Allah saya pulang umroh, saya pulang haji pakai hijab, nggak mau ini lagi, nggak mau itu lagi. Udah sebulan, 2 bulan, 3 bulannya gerah, buka lagi hijabnya. Udah ditiru sama orang, yang pertama kali dapat dosa siapa? Dia. Berapa juta orang yang melihat se-Indonesia? Sebegitu banyak dosanya dilimpahkan ke dia semua. Kenapa? Karena dia pertama yang ngasih contoh. Dia sudah berhijab, itu sudah bagus itu. Tapi buka lagi hijabnya, itu udah buruk. Maka jangan sampai kalian memberikan efek jelek kepada orang lain. Baik itu 1, 2, 3, itu akan balik ke kalian. Ini seperti doa. Kalian doain orang lain kejelekan, itu kejelekan itu pertama nanti akan balik ke kita dulu.
Contoh misalkan, ya Allah, supaya semoga nanti Asyifa dia itu ketumpahan apa namanya, kotoran burung di mukanya, jadi mukanya berjerawatan. Itu yang pertama kali itu didoakan kita sendiri, kita mendoakan diri kita sendiri. Ketika itu, walaupun misalkan kita nggak kena, tapi suatu saat Allah akan membalas dengan yang sama. Kita nggak tahu itu doa kita dulu pada. Atau misalkan udah selesai dari pesantren, mana ada kita ingat lagi doa kita dulu supaya Asyifa itu kena kotoran burung. Nggak ingat kita. Tapi tiba-tiba kita bawa motor, si ada burung gagak kuak 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 plok. Muka kita, apaan sih burung ini? Atau kecelakaan atau hal apapun, itu akan sama, akan sama. Makanya jangan sampai kita memberikan hal yang buruk pada orang lain. Wa tasduqu fi kalamiha wa tatawadda'u li ghairiha. Dan jujur pada perkataannya, wa tatawadda'u li ghairiha, dan rendah hati kepada orang lain. Wa la tu'jab bi nafsiha, dan janganlah kita sombong dengan diri kita sendiri. Wa tasbiru 'alal adza, dan bersabarlah terhadap sesuatu keburukan atau musibah. Wala tuhibbul ghadaba wasyaqwa, dan janganlah kalian suka terhadap kemarahan dan mengadu. Ini bukan mengadu domba ya, kita suka mengadu-ngadu hal yang kita keluhkan, itu juga tidak diperkenankan. Walaupun ada sebenarnya, tapi sedikit-sedikit ngadu itu nggak bagus juga. Tapi kalau seandainya memang penting, maka kita mengadu. Tapi kalau nggak penting-penting banget, ya apa namanya, kita udah pakai apa istilahnya itu, make up kalau perempuan. Terus ustazah suruh wudhu sebelum ini. Ustazah, saya sudah make up, tapi wudhu lagi. Ustazah, itu yang salah, saya ini. Akhirnya kita make up 2 kali. Pentot lagi, nggak mau lagi, saya ustazah nih. Pokoknya kita adu aja, apa aja ya kita mengadu. Akhirnya kita itu dicap sebagai orang yang tidak baik. Wala tuqati' al-banat, dan janganlah kalian memutuskan silaturahmi. Wala tuhasimuhunna, janganlah kalian saling memusuhi. Wa tastahi an ta'mala qabihan, dan malulah kalian melakukan hal-hal yang buruk. Walau kanat wahdaha, walaupun dalam kesendirian. Liannaha la takhafu rabbaha, karena ini berarti dia tidak takut terhadap rabbaha, Tuhannya. Wa tasma'u nasaiha walidayha, dan dengarlah nasihat daripada kedua orang tua kita, wa muallimatiha, dan guru-guru kita, wa tulazimul adab fi kulli hal, dan hendaklah kita beradab pada setiap kondisi. Hinama ta'kul au tamshi au tatakallam au tanam, baik itu ketika kalian makan, atau ketika kalian berjalan, atau ketika kalian ngobrol, berbicara, atau ketika kalian tidur. Ini harus punya etika. Jangan asal-asalan. Apalagi kita penuntut ilmu. Ini ketika dibilang, makan, jam makan, udah ambil sebanyak-banyaknya. Setelah itu makan, nggak ada bismillah, makan dua-dua tangan. Itu. Setelah itu, udah. Masih sisa banyak, udah tinggalin. Piringnya juga nggak dibersihin. Itu bagus atau tidak? Tidak. Maka hal-hal yang seperti itu jangan sampai kita lakukan. Ada punya etika kita, ada punya adab. Ketika kita makan, gimana etikanya? Ambil secukupnya. Kalau nanti misalkan mau nambah, silakan nambah. Tetapi jangan sampai nasinya itu kebuang mubazir. Nah, ada banyak orang yang pengen makan, nggak bisa makan sekarang. Gara-gara
nggak punya apa yang mereka mau makan. Tuh, sedangkan kita ada makanan kita buang-buang. Ini namanya mubazir. Maka gimana caranya makan? Makan apakah pakai tangan kiri, pakai tangan kanan, terus baca doa. Dan setelah selesai makan baca doa juga. Boleh ngobrol nggak ketika makan? Boleh ngobrol kita makan. Kenapa nggak boleh? Boleh. Tapi jangan ketika kalian makan nggak tahu apa yang ngobrolin. Makan ketika ngobrol itu dianjurkan, tetapi bukan ketika kita ngunyah, ya. Bukan ketika kita ngunyah. Kita makan nih, setelah itu kita tetap ngobrol. Itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nah, tapi bukan ketika kita ngunyah. Kita kita ini, kalau kita ngunyah, oh, kamu masih udahnya kamu, apa yang ngomongin? Nah, ada adabnya juga ngobrolnya ketika makan. Boleh, cuman jangan ketika ngunyah. Habisin dulu makannya, satu suapan tadi, baru jawab. Iya, tadi ini. Nah, itu teman kalian ngobrol, kalian makan, suapan lagi gitu. Jadi tidak dalam artian mau boleh itu ya ketika kalian nyuap. Udah, ngobrol aja enggak seperti itu. Jadi ini pembahasan kita hari ini. Insya Allah nanti akan kita bahas lagi tentang al-banat al-waqahih, waqihah, al-waqihah yang mana seorang anak itu yang tidak sopan. Gimana sih anak-anak yang tidak sopan itu? Nah, sebenarnya akhlak-akhlak ini bukan cuma dipelajari, tetapi dia harus dipraktekkan. Ada wasiat untuk anak-anak yang mana itu menjadi tolak ukur kita sebagai seorang penuntut ilmu. Ada akhlak yang harus kita lakukan. Bagaimana caranya kita bertingkah laku, baik itu bertingkah laku dengan teman, bertingkah laku dengan saudara, ustadz, orang tua, dengan kakak kelas, dengan adik kelas, ada banyak. Ini harus kita pahami. Jangan nanti kita ngasal-ngasalan. Kalau di negara-negara yang notabene-nya mereka itu diktator, satu hal saja yang mereka itu tidak sukai langsung didor. Dor. Beneran. Ini negara diktator. Contoh misalkan, kalau seandainya ada di rapat, ya kita katakan rapat seperti MPR gitu, ada yang tidur, itu hukumannya hukuman gantung. Iya, dihukum gantung. Ada misalkan bunyi telepon ketika rapat, itu langsung dikeluarkan dan dicopot jabatannya. Apalagi kalau seandainya ketawa, misalkan lagi pidato kepala presiden gitu, pidato kita ketawa sendiri, itu nggak ada ampun, mereka langsung antara didor di tempat atau dibawa ke penjara. Itu diktator namanya. Tapi kita sebenarnya nggak harus seperti itu. Nah, karena akhlak seorang itu ya beda-beda. Kita nggak bisa menyamakan eh, antara satu karakter dengan karakter yang lain, beda-beda. Tapi akhlak itu mestinya harus diterapkan. Kenapa harus diterapkan dari kecil? Jadi tadi kan pembahasan kita anak-anak itu mestinya harus diterapkan akhlaknya itu dari kecil. Kenapa? Karena dia seperti apa ya? Seperti pohon. Ini pohon itu kalau lagi kecilnya masih bisa kita bawa ke kiri, ke kanan, masih bisa kita arahkan. Tapi kalau udah besar, contoh misalkan pohon apa yang udah besar ini? Pohon paya, boleh, pohon paya. Waktu kecil pohon paya masih segini, ini masih bisa kita belokin dia ke sini. Udah belok ke sini dia, nanti kita belokin lagi ke sini, belokin lagi ke sini. Bisa. Tapi kalau udah besar, coba belokin. Antara dua, kalau bukan tangan kita patah, dianya patah. Tuh, kita belokin ke sini. Cekrek, patah ya. Kita belokin ke sini, sama juga.
kita potong sedikit, nggak bisa juga. Karena apa? Karena dia udah besar, udah susah kita ngaturnya. Makanya akhlak seorang anak itu ditempa bukan ketika udah dewasa, tapi ketika masih belia, masih kecil. Anak-anak dulu, para ulama itu, orang tuanya itu menempa anaknya bukan ketika sudah lahir, sebelum anak itu lahir jauh hari. Maksudnya gimana, Ustaz? Dari pertama mereka memilih seorang suami atau istri, dari situ dia akan menempa anaknya. Dia cari istri apa? Istri yang cuman cantik, suami yang cuman ganteng, atau hanya melihat kekayaannya saja. Maka nanti hasil daripada itu akan kembali ke anaknya. Bukan anaknya berarti anaknya kaya, bukan. Seperti halnya kita inginkan dari suami, itu juga yang akan dihadirkan oleh Allah dari anaknya. Contoh misalkan, saya pengen suami yang kayak Korea gitu, yang apa namanya, kayak apa, Lee Min Ho, yang mirip-mirip apa gitu. Dah dapatnya malah yang burik. Kenapa? Karena terlalu besar angan-angan kita. Iya benar. Kalau seandainya kita dapat, kalau nggak dapat, kita akan menyalahkan Tuhan nanti. Kenapa ya Allah? Kenapa nggak artis itu jadi suami saya? Kenapa nggak siapa ya artis K-pop itu? Saya nggak ini. Jungkook apa? Soga. Pokoknya model-model gitulah. Kalian lebih tahu. Kenapa nggak jadi suami saya gitu? Emangnya dia mau sama kamu gitu? Pertanyaannya kan kayak gitu. Emangnya dia mau sama kamu? Nah, jadi jangan terlalu bertinggi angan-angan. Karena nanti kita akan memilih peradaban kita sendiri. Kalau misalkan kita